Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mailani Safitri. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, saya punya motivasi belajar untuk kalian semua dalam mempelajari pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak dijumpai kasus yang melibatkan pembatasan suatu hal. Contohnya, berat barang penumpang pesawat yang berada di bagasi pesawat. Jadi, pesawat itu memiliki kapasitas maksimal yang boleh dibawa setiap individunya. Jadi, misalkan saja, barang yang boleh dibawa per individu itu adalah maksimal 10 kg. Dan kalau bisa itu adalah kurang dari 10 kg agar pesawat yang kita tumpangi tersebut tidak kelebihan muatan. Karena akan sangat berbahaya sekali jika pesawat dalam pembawaan barangnya itu tidak dibatasi. Misalkan kita membawa barang yang sangat berat, misalkan per individu ada yang membawa 20 kg, padahal kapasitasnya adalah maksimal itu 10 kg. Hal tersebut akan membahayakan seluruh penumpang pesawat tersebut. Lalu, contoh yang kedua ada batas nilai cukup seorang siswa yang dapat dinyatakan lulus dalam ujian. Jadi, kalau kita mau lulus ujian, itu ada batas cukupnya, batas minimalnya. Kalau misalkan kita contohnya itu batas lulusnya adalah 75. Jadi tidak boleh kurang dari 75. Jika lebih, maka kita akan mudah sekali untuk lulus dalam ujian tersebut. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kasus yang melibatkan pembatasan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada juga ajaran Islam yang berkaitan dengan materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel ini. Keputusan dan kekuasaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat mutlak. Tidak ada yang dapat merubah kecuali atas kehendaknya. Maka kita sebagai manusia harus yakin bahwa keputusan Allah itu memang yang terbaik untuk kita, meskipun itu bertentangan dengan kehendak kita. Seperti pada nilai mutlak, meskipun itu bilangannya negatif, ketika dimutlakan akan menjadi positif. Seperti ketentuan Allah yang menurut kita buruk, menurut kita jelek. Padahal bisa jadi itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ternyata ada kan ajaran Islam yang berkaitan dengan materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, ini terdapat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dalam memahami materi ini. Langsung saja saya menjelaskan ke materinya saja ya. Agenda yang akan kita pelajari kali ini yaitu ada yang pertama, definisi pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Lalu agenda yang kedua ada bentuk umum dan sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Yang ketiga ada cara penyelesaian nilai mutlak linier satu variabel. Dan yang keempat ada latihan soal dan pembahasan. Yang terakhir itu yang kelima adalah kuis. Langsung saja kita ke agenda yang pertama. Sebelumnya, apakah kamu tahu simbol pertidaksamaan? Dalam simbol pertidaksamaan ini banyak sekali ya. Ada ini yang pertama lebih dari, terus ini ada kurang dari, terus ada kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Misalkan saja ini yang lebih dari. Saya akan memberi contoh. Sebutkan bilangan yang lebih dari 7. Lebih dari 7 berarti yang
lebih besar dari 7. Berarti ada 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, ada juga yang di bawahnya ada garis seperti ini. Ini maksudnya apa ya? Ini maksudnya adalah lebih dari sama dengan. Misalkan, sebutkan bilangan yang lebih dari sama dengan 7. Jadi, kalau yang tadi itu lebih dari, itu berarti 7-nya tidak ikut. Sedangkan kalau yang lebih dari sama dengan ini, 7-nya ikut. Misalkan sebutkan bilangan yang lebih dari sama dengan 7. Berarti ada 7, 8, 9, 10, dan seterusnya yang lebih dari sama dengan 7 tersebut. Sekarang kita lanjut pada definisi pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi, pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Ada tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Dan pertidaksamaan tersebut mengandung variabel. Contohnya ada variabel X, Y, dan sebagainya. Pertidaksamaan juga merupakan suatu cara untuk menyatakan suatu selang atau interval. Sedangkan untuk pertidaksamaan nilai mutlak ini sendiri adalah pertidaksamaan linear satu variabel yang berada di dalam atau memuat tanda mutlak. Nilai mutlak menghitung suatu jarak X dari 0. Jadi, pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi variabelnya hanya ada satu. Misalkan kita menggunakan variabel X. Berarti misalkan mutlak X sama dengan 2. Misalkan seperti itu. Selanjutnya ada bentuk umum dari pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel ini. Jadi ini yang pertama bentuknya mutlak AX ditambah B kurang dari C. Yang kedua, mutlak AX ditambah B kurang dari sama dengan C. Dan yang ketiga ada mutlak AX ditambah B lebih dari C. Dan yang keempat ada mutlak AX ditambah B lebih dari sama dengan C. Jadi, pertidaksamaan nilai mutlak itu harus ada ini, diberi tanda mutlak seperti ini, garis seperti ini. Lalu, variabelnya itu hanya ada satu, karena kita mempelajari tentang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Jadi, variabelnya hanya ada satu. Terus, tak lupa juga tanda pertidaksamaannya. Bukan menggunakan sama dengan. Karena kita sedang membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Ini untuk sebuah fungsi f(x) dan a-nya itu lebih besar dari sama dengan 0. Maka, bentuk pertidaksamaan nilai mutlak dan himpunan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Bentuk yang pertama tadi kan adalah mutlak fx. Fx ini adalah fungsi x-nya. Bisa, misalkan ya, kita beri contoh, mutlak x ditambah 2, kurang dari sama dengan 2. Misalkan seperti itu ya. Nah, nanti maka, apabila ini mutlak fx-nya itu kurang dari sama dengan a, maka nanti himpunan penyelesaiannya adalah fx lebih besar dari sama dengan negatif a dan fx kurang dari sama dengan a. Lalu untuk bentuk yang kedua, misalkan ada mutlak fx itu kurang dari a. Nah, bentuknya juga hampir sama dengan yang bentuk yang pertama. Yang membedakan adalah pada tanda pertidaksamaannya. Untuk yang pertama ini ada
sama dengannya, yang kedua ini tidak ada, hanya kurang dari. Nah, jadi nanti teman-teman semua dalam menyelesaikan persoalan tentang pertidaksamaan harus teliti, karena tanda ini bisa saja mengecoh kalian. Jadi jika misalkan ini tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, nanti bentuknya adalah seperti ini. Dan untuk bentuk yang ketiga dan keempat, itu nanti adalah lebih dari dan lebih besar dari sama dengan. Nanti himpunan penyelesaiannya itu berbeda dengan yang kurang dari atau kurang dari sama dengan. Nah, misalkan ya, mutlak fungsi f(x) lebih besar dari sama dengan A. Maka, himpunan penyelesaiannya adalah f(x) kurang dari sama dengan negatif A atau f(x) lebih besar dari sama dengan A. Begitu pula untuk bentuk yang keempat, yang membedakan hanya yang bentuk ketiga ini ada sama dengannya, untuk bentuk yang keempat itu tidak ada. Hanya lebih dari. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti akan saya beri contoh pada contoh soal dan pembahasan nanti. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat pada contoh soal dan pembahasan. Dalam menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel ini ada dua cara, yaitu cara yang pertama, cara definisi nilai mutlak, dan yang kedua, menggunakan sifat mutlak sama dengan akar dari X pangkat 2. Langsung saja kita lihat bagaimana caranya untuk cara yang pertama. Yang pertama yaitu menggunakan cara definisi nilai mutlak. Kita sudah mempelajarinya pada subbab sebelumnya, pada definisi dari nilai mutlak. Nah, untuk pertidaksamaan ini berlaku sifat-sifat nilai mutlak untuk setiap A, lalu X bilangan real berlaku sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, jika A-nya itu lebih besar dari sama dengan 0, dan nilai mutlak X kurang dari sama dengan A. Maka nanti nilainya adalah X itu lebih besar dari sama dengan negatif A dan X kurang dari sama dengan A. Nanti teman-teman ingat-ingat, jika nanti bentuknya mutlaknya kurang dari sama dengan A, maka nanti bentuknya seperti ini. Dan A-nya itu harus lebih besar dari sama dengan 0, karena nilai mutlak tidak mungkin bernilai negatif. Hasilnya tidak mungkin negatif. Lalu untuk yang B, jika A-nya itu kurang dari 0 dan mutlak X kurang dari sama dengan A. Nah, ini tidak mungkin, karena jika A-nya ini kurang dari 0, berarti kan nanti negatif. Nah, tidak mungkin mutlak X itu bernilai negatif, karena nilai mutlak adalah selalu positif hasilnya. Maka, tidak ada bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan. Lalu untuk yang ketiga, jika A-nya itu lebih dari 0 dan mutlak X lebih besar dari sama dengan A, maka nanti berlaku nilainya itu X lebih besar dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan negatif A. Jadi, nanti nilai dari nilai mutlak itu akan berbeda jika kita melihat dari tanda pertidaksamaannya. Jika tanda pertidaksamaannya kurang dari, maka nanti bentuknya seperti ini. Dan jika nanti tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, nanti bentuknya adalah seperti ini. Jangan sampai tertukar ya.
Teman-teman hafalkan salah satu, nanti yang lainnya mengikuti, seperti itu. Nah, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Kita lihat bentuknya dulu. Bentuk pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Jadi, kita ingat-ingat menggunakan himpunan penyelesaian yang pertama. Alternatif penyelesaiannya adalah, jadi ini tadi soalnya mutlak 2x ditambah 5 kurang dari sama dengan 11. Nah, karena A-nya itu lebih besar dari sama dengan 0. A-nya ini kan 11. 11 kan itu adalah lebih besar dari sama dengan 0. Dan mutlak X-nya itu, nih, kurang dari sama dengan A. Ini A-nya. Kurang dari sama dengan 11. Maka nanti nilainya adalah X lebih besar dari sama dengan negatif A, X kurang dari sama dengan A. Langsung saja kita tulis seperti ini. Ini 11 ini kan sebagai A. Jadi ini rumusnya adalah negatif A. Berarti sini negatif 11 kurang dari sama dengan mutlak X-nya. Mutlak X-nya ini kan nilainya adalah 2X ditambah 5. Jadi kita masukkan ke sini, 2X ditambah 5 kurang dari sama dengan 11 ini. Karena ini adalah A. Jadi kita masukkan A-nya, 11. Lalu, nah, saya kan ingin mencari nilai X. Jadi, untuk menjadikan ini hanya ada yang variabel X-nya, jadi saya akan menghilangkan angka 5 yang ada di sebelah sini. Nah, ini kan adalah positif. Jadi, saya harus kita kurangi. Berarti kurangi berapa biar 5-nya hilang? Kita kurangi 5. Nah, kita perlakukan sama untuk yang di ruas kiri, di ruas kanan, dan juga tengah. Nah, untuk yang tengah kita kurangi 5 kan berarti tinggal 2X. Untuk yang ruas kiri, berarti negatif 11 dikurang 5. Berarti hasilnya adalah negatif 16. Lalu, untuk yang ruas kanan, ini 11 dikurang 5. Berarti hasilnya 6. Jadi, ini 2X lebih besar dari sama dengan negatif 16. 2X kurang dari sama dengan 6. Nah, kita ingin mencari nilai X-nya. Kita ingin mencari himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya itu yang akhir nanti harus berupa X ininya. Karena ini masih 2X, maka kita bagi semuanya menjadi 2. Untuk yang ruas kiri, tengah, dan juga kanan. Kita bagi 2 semua. Berarti negatif 16 dibagi 2, hasilnya negatif 8. Lalu 2X dibagi 2, hasilnya X. Dan 6 dibagi 2, hasilnya 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya itu lebih besar dari sama dengan negatif 8, dan X-nya itu kurang dari sama dengan negatif 3. Jadi, X-nya ini berada di antara ini, negatif 8 dan juga 3. Dan negatif 8 dan 3-nya ini ikut karena tandanya ada sama dengannya. Seperti itu. Coba kita lanjut ke latihan soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 10 dikurang 4X lebih besar dari sama dengan 2. Nah, ini kan A-nya itu lebih besar dari sama dengan 0. A-nya 2. 2 kan berarti lebih besar dari sama dengan 0. Dan mutlak X-nya itu lebih besar dari sama dengan A. Nih, lebih besar dari sama dengan A-nya. A-nya kan 2. Maka nanti nilainya adalah X lebih besar dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan negatif A. Berarti nanti himpunan penyelesaiannya kemungkinannya ini ada 2.
dengan nilai X lebih besar dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan negatif A. Kita selesaikan untuk yang X lebih besar dari sama dengan A dulu. Kita lihat X-nya, ini tadi kan, ini kan mutlak X. X-nya kan 10 dikurang 4X, kita masukkan ke sini. Lalu A-nya kita masukkan ke sini. Berarti 10 dikurang 4X lebih besar dari sama dengan 2. Nah, ini yang ada variabelnya kita tetap taruh di sebelah kiri, di ruas kiri. Nah, kita kelompokkan yang sejenis. Karena ini ada variabelnya, yang ini adalah konstanta, tidak ada variabelnya, maka kita kelompokkan menjadi satu. Jadi, negatif 4X lebih besar dari sama dengan 2. Nah, 10-nya ini kan pindah ruas ke sini. Ini kan positif. Pindah ruas ke sini menjadi negatif. Berarti, negatif 4X lebih besar dari sama dengan 2 dikurang 10. Negatif 4X lebih besar dari sama dengan 2 dikurang 10. Berarti negatif 8. Nah, karena ini negatif semua, kita akan jadikan menjadi positif. Nah, tanda pertidaksamaannya ini dibalik. Jadi, agar menjadi X saja, berarti negatif 8-nya ini dibagi dengan negatif 4, biar ini menjadi X saja. Jadi, X kurang dari sama dengan negatif 8 dibagi negatif 4. Hasilnya berapa? Hasilnya 2. Jadi, X-nya itu kurang dari sama dengan 2. Itu nilai yang pertama. Lalu kita akan mencari nilai yang kedua. Ini dengan menggunakan X kurang dari sama dengan negatif A. Nah, X-nya adalah 10 dikurang negatif 4. Mohon maaf, 10 dikurang 4X. Kurang dari sama dengan negatif 2. Karena A-nya ini bentuknya yang kedua adalah ada negatifnya. Jadi, 2-nya ini diberi negatif. Berarti negatif 2. Nah, ini seperti tadi. Jadi, 10-nya ini pindah ruas ke kanan. Jadi, negatif 4X kurang dari sama dengan negatif 2 dikurang 10. Nah, negatif 2, negatif 10. Jadinya negatif 12. Jadi, negatif 4X kurang dari sama dengan negatif 12. X-nya lebih besar dari sama dengan negatif 12 dibagi negatif 4. Jadi, X-nya adalah lebih besar dari sama dengan 3. Jadi, ketemu himpunan penyelesaiannya itu ada 2, yaitu himpunan penyelesaiannya X di mana X-nya itu kurang dari sama dengan 2 atau X-nya itu lebih besar dari sama dengan 3. Lalu untuk cara yang kedua yaitu menggunakan sifat dari mutlak X sama dengan akar dari X pangkat 2. Nah, ini ada beberapa langkah, yaitu yang pertama kita harus ingat bahwa sifat mutlak X itu sama dengan akar dari X pangkat 2. Setelah itu kita menentukan pembuat 0. Lalu, yang ketiga meletakkan tanda pembuat 0 dan tanda pada garis bilangan. Setelah itu, kita menentukan interval penyelesaiannya. Lalu menuliskan kembali interval penyelesaiannya, yaitu berupa himpunan penyelesaian. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contohnya. Contoh soal yang pertama. Nah, mutlak 2X ditambah 1 kurang dari sama dengan 5. Nah, tadi kita ingat bahwa mutlak X itu sama dengan akar dari X pangkat 2. Jadi ini, berarti kan ini artinya kan mutlak 2X ditambah 1 menjadi akar dari 2X ditambah 1 pangkat 2. Nah, lalu untuk menghilangkan akarnya ini, untuk menghilangkan akar, kita pangkatkan 2. Nah, ketika memangkatkan 2, itu harus berlaku adil antara ruas kiri
dengan ruas kanan. Kita sama-sama pangkatkan 2. Jadi ini akarnya sudah hilang. Menjadi 2x ditambah 1 pangkat 2. Nah, 5-nya ini dipangkatkan 2, berarti 5 pangkat 2. Lalu, 5 pangkat 2 ini kita pindahkan ruas ke ruas kiri. Lalu kita kurang dari sama dengan 0. Nah, kita sudah mendapatkan bentuk seperti ini. Lalu, kita ingat jika ada bentuk A pangkat 2 dikurang B pangkat 2, ini jika dijabarkan adalah A ditambah B dikali A dikurang B. Nah, yang sebagai A-nya ini adalah 2x ditambah 1, yang sebagai B ini adalah negatif adalah 5. B-nya adalah 5. Lalu untuk yang pertama, A ditambah B, berarti A-nya ini 2x ditambah 1, ditambah B-nya itu 5. Lalu untuk yang kedua, 2x ditambah 1, kan ini A. 2x ditambah 1 dikurang B, B-nya 5, dikurang 5. Kurang dari sama dengan 0. Nah, lalu kita bisa operasikan yang variabelnya sama. Yang ini sendiri dan ini yang konstanta sendiri. Berarti 2x ditambah 1 ditambah 5 berarti 6. Berarti 2x ditambah 6. Nah, untuk yang ini 2x ditambah 1 dikurang 5 adalah negatif 4. Jadi 2x dikurang 4, kurang dari sama dengan 0. Untuk langkah yang selanjutnya, kita akan membuat garis bilangan. Pertama, kita tentukan titik kritisnya terlebih dahulu dengan pembuat 0 pada pembilang ini. Nah, untuk pembuat 0 pada 2x ditambah 6, yaitu 2x sama dengan negatif 6, jadi x-nya sama dengan negatif 3. Kita letakkan di sini. Lalu, untuk yang 2x dikurang 4 sama dengan 0, jadinya 2x sama dengan 4, x sama dengan 2. Nah, berarti negatifnya di sebelah kiri dan yang positif di sebelah kanan. Setelah itu, kan kita sudah buat nih garis bilangan dan sudah ada angkanya. Kita batasi dengan titik kritis di sini dan di sini. Yang digambarkan dengan bulatan. Biasanya itu ada bulatan yang terisi dan bulatan yang kosong. Saat ini kita menggunakan bulatan yang terisi penuh seperti ini. Karena apa sih? Kenapa kita menggunakan ini bulatannya penuh, terisi? Karena ini pada tanda pertidaksamaan itu ada sama dengannya. Jika ini hanya kurang dari atau lebih dari, bulatannya ini kosong. Karena ini ada sama dengannya, jadi bulatannya ini terisi. Misalkan kurang dari sama dengan 0 atau lebih besar dari sama dengan 0. Itu bulatannya terisi. Nah, lalu kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, ini kita kasih tambah, kurang, tambah, atau positif, negatif, positif. Nah, lalu karena ini tandanya kurang dari, jadi yang diarsir adalah yang negatif. Maka, daerah penyelesaiannya ada di antara negatif 3 dan 2. Kita temukan himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X itu kurang dari, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih besar dari sama dengan negatif 3 dan X kurang dari sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya X-nya itu berada di antara negatif 3 dan 2. Lalu negatif 3 dan 2-nya ini ikut karena
ada tanda sama dengannya. Seperti itu. Nah, lalu untuk contoh soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak X ditambah 2 lebih besar dari mutlak 2X dikurang 3. Jadi alternatif penyelesaiannya adalah, nah seperti yang pertama tadi, bahwa mutlak X itu kan sama dengan akar dari X pangkat 2. Nah, ini mutlaknya adalah mutlak X ditambah 2. Jadi, X ditambah 2, ini berarti akar dari X ditambah 2 kita lihat bahwa akar dari X ditambah 2 pangkat 2. Untuk yang satunya juga sama, bahwa akar dari ini 2X dikurang 3 dipangkatkan 2. Nah, untuk menghilangkan akar-akarnya ini, kita pangkatkan 2. Dan di sini kita pangkatkan 2. Hasilnya adalah X ditambah 2 pangkat 2 lebih dari 2X dikurang 3 pangkat 2. Bentuknya kita ubah menjadi, ini kita pindah ke ruas kiri. Jadinya X tambah 2 pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3 pangkat 2 lebih besar dari 0. Kita ingat bahwa dengan sifat yang ini, A ditambah B dikali A dikurang B, jadi ini A-nya kan adalah X tambah 2, sedangkan B-nya adalah 2X dikurang 3. Jadi X ditambah 2 ditambah 2X dikurang 3. Nah, untuk yang satunya X ditambah 2. Nah, ini kan dikurang B ya. Berarti B-nya ini kan 2X dikurang 3. Berarti ini dikalikan dulu. 2X dikurang 3 dikalikan dengan negatif 1. Jadinya ini menjadi negatif 2X. Ininya menjadi positif 3. Jadinya X ditambah 2 dikurang 2X ditambah 3 lebih besar dari 0. Nah, kita operasikan yang sejenis. Yang ada variabelnya dengan yang variabel, terus yang konstanta dengan konstanta. Nah, ini X ditambah 2X, berarti 3X. 2 dikurang 3 adalah negatif 1, jadinya 3X dikurang 1. Nah, untuk yang satunya lagi, ini adalah X ditambah 2, dikurang 2X ditambah 3. Nah, X dikurang 2X, berarti besar negatifnya, jadinya hasilnya negatif X. Lalu untuk 2 ditambah 3 adalah 5. Negatif X ditambah 5, lebih besar dari 0. Seperti tadi, kita tentukan titik kritis, yaitu dengan pembuat 0. Nah, ini kita buat dulu. 3X sama dengan 1. Nah, X-nya berapa? X-nya sama dengan 1/3. Kita letakkan di sini terlebih dahulu. Lalu, untuk yang ini, negatif X sama dengan 5. Mohon maaf, negatif X sama dengan negatif 5. X sama dengan 5. Nah, 1/3 sama 5 itu besar mana? Besar 5. Jadinya 5-nya ada di sebelah kanan 1/3. Kita buat dulu di sini 1/3 dan ini 5. Nah, kita akan membuat titik kritisnya. Bulatan seperti ini. Nah, kita tentukan bulatannya itu bolong atau terisi. Karena ini tandanya tidak ada sama dengannya, maka hasilnya itu bolong, tidak ada isinya seperti ini. Lalu, kita kasih dulu positif, negatif, positif. Nah, kita lihat lagi tandanya ini yang ada di soal. Tandanya itu lebih dari atau kurang dari. Kalau lebih dari, itu yang diarsir adalah yang positif. Berarti ini kan lebih dari, jadi yang diarsir adalah yang positif. Maka, kita sudah tahu daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya yaitu ada di X kurang dari 1/3 atau X lebih dari 5. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X kurang dari 1/3 atau X lebih dari 5. Seperti ini. Jadi, kita sudah tahu himpunan penyelesaiannya.
Nah, setelah ini kita akan lanjut dengan kuis yang sudah saya post di Quizzes. Jadi, teman-teman bisa mengakses link yang sudah saya bagikan ini. Nanti, teman-teman bisa klik Quizzes yang ada di sini untuk latihan kalian. Jadi, untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak, itu hampir sama dengan persamaan nilai mutlak yang telah kita pelajari pada subbab sebelumnya. Keduanya menggunakan definisi nilai mutlak dan sifat dari nilai mutlak, yaitu mutlak X sama dengan akar dari X pangkat 2. Tetapi, untuk pertidaksamaan, kita harus memperhatikan sifat-sifatnya. Ada dua sifat yang harus kita pahami. Karena berbeda sifat pertidaksamaannya, maka bentuk himpunan penyelesaiannya akan berbeda. Sekian dulu penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dan ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tunggu kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.